Nah, di video ini lanjutannya kita bakal bahas transaksi intercompany transaction antara induk dan anak juga. Masih downstream, jadi masih PTP atau perusahaan parent menjual kepada anak, transaksinya masih undepreciable plan asset. Bedanya saat ini kita misalkan pencatatannya itu pakai metode cost method. Jadi kalau cost method itu cara yang digunakan bagaimana? Nah, ini misalkan case-nya masih sama dengan soal yang pertama. Jadi ini PTP meroleh 80% saham PTS. Ini masih sama ya, 2 Januari 2018, uang tunai 400.000. Terus ini ekuitasnya atau net asetnya juga masih sama. Kemudian ini juga masih sama terkait dengan under atau overnya. Ini juga masih sama terkait harga-harga 100.000 sama 120.000 terus dijual lagi jadi 130. Bedanya sekarang adalah kita menggunakan metode cost. Nah, bedanya apa? Ini misalkan untuk transaksi 2018 PTP menjual tanah ke PTS dengan gain 20.000. Nah, untuk jurnal umum atau penyesuaiannya jurnal umum terkait dengan investasinya ya pendapatan investasi satu-satunya yang diperoleh oleh PTP adalah dari dividen kalau dia menggunakan cost dalam catatannya. Jadi cash pada dividen ini sebesar dividen yang diberikan 10.000 dikali dengan 80 dibagikan pada tahun 2018. Terus income from PTS-nya from S-nya berarti tidak mengakui income from PTS karena ya hanya ini saja penghasilan investasinya hanya cash pada dividen saja yang dicatat. Kalau nanti ditanyakan NCI-SPN berarti equity in NCI-SPN-nya gimana untuk perhitungan NCI-nya? Ya sudah tinggal equity-nya berapa ini 20% dikali sama laba bersih tahun tersebut 30, berarti nanti ketemu di sini 6.000, kemudian amortisasi under equipment-nya ini masih sama 20% dikalikan dengan ya porsi ini. Nah, ini masih sama dengan perhitungan di sini. Tinggal 400 ini yang porsi NCI dibagi dengan 4. Pokoknya masih sama, perhitungannya itu masih sama. Kemudian amortisasi overbuildingnya juga masih sama. Ini porsinya dibagi dengan tahunnya nanti ketemu dari equity dikurangi under equipment ditambah overbuilding nanti ketemu NCI-SPN. Nah, bedanya adalah di sini nih. Kalau di tadi pencatatannya itu untuk tahun pertama menggunakan gain on sale of land pada land, di tahun pertama untuk metode cost ini sama juga pencatatannya gain on sale of land pada land. Nah, ini mengakui tidak mengakui gain ya, ini maksudnya menangguhkan pengakuan gain. Gain on sale of land pada land, terus ini untuk tahun pertama ya. Jadi untuk tahun pertama intinya pendapatan investasinya yang dicatat itu hanya dari dividen, kemudian untuk over dan undernya itu tidak dicatat, kecuali nanti untuk menghitung LKK konsolidasi ada cash up adjustment juga, tapi tidak dibahas di sini. Terus misalkan tanah tersebut digunakan masih sama untuk jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya masih pada cash pada dividen income sebesar 12.000 ini karena yang didividenkan kan 15.000 dikali 80% ketemu 12. Kemudian ini untuk NCI-SPN-nya masih sama, tinggal equity-nya berapa untuk bagian ini income-nya berapa yang untuk bagian si NCI, terus yang untuk bagian equipment juga berapa. Nanti di negatif karena under, kemudian overbuilding-nya ini berapa, nanti untuk NCI-nya berapa, nanti tinggal dibagi tahunnya ketemu NCI-SPN. Nah, bedanya di sini adalah jurnal penyesuaian dan eliminasi hanya untuk intercompany transaksinya. Di sini yang
debit adalah return earning pada land. Kenapa menggunakan return earning? Karena logikanya adalah di tahun pertama ini kan sebenarnya jurnal jurnal untuk LKK yang jurnal penyesuaian laporan konsolidasi itu kan hanya untuk menyusun laporan konsolidasi, sedangkan laporan yang dilaporkan oleh PTP yaitu tadi ada gen 20.000 nanti ditutup ke return earning. Nah, udah ditutup berarti masuk ke return earning ending tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 berarti masuk ke RE beginning. Nah, karena RE-nya udah berlebih dan belum dapat diakui, maka disinilah RE-nya itu didebit untuk mengurangi RE-nya tersebut. Nah, nanti di tahun berikutnya ini balik lagi, RE-nya itu masih sama, masih belum dikurangi karena hanya RE yang di sini itu hanya untuk keperluan laporan konsolidasi RE pada land. Nah, saat tanah tersebut dijual, dan pada saat tanah tersebut dijual, misalnya PTS menjual tanah ke PTA dengan gen tadi masih sama 10.000, ya udah ini cash pada investment ini sesuai dengan dividennya saja, ya udah sesuai dengan dividen. Untuk terkait dengan pendapatan investasi, terus income from PTS ini tidak melakukan persyaratan. Terus, nah ini yang dilakukan untuk jurnal penyusunan dan eliminasi hanya untuk intercompany transaction ini, ya tinggal ini return earning pada gain on sale. Kenapa pada gain on sale? Karena gain yang tadinya belum dapat diakui, belum dapat direalisasikan, sekarang sudah dapat direalisasikan karena dijual kepada pihak luar. Terus ini kenapa pakai RE? Ya sama kayak tadi. Tadi kan di tahun sebelumnya ini sudah masuk ke laporan PTP itu sebagai RE beginning di tahun 2020. Jadi RE-nya yang didebit supaya RE-nya tidak overstatement. Nah, itu mungkin yang terkait dengan downstream. Intinya perbedaannya adalah di sini jurnal pendapatan itu hanya dari dividen, kemudian income from S ini tidak dicatat kecuali nanti cash out adjustment untuk penyesuaian LKK di awal penyusunan laporan konsolidasi, terus equity NCI-nya ini masih kurang lebih sama, dan yang paling penting adalah di sini di jurnal penyesuaian intercompany transaction. Ini untuk tahun pertama, di tahun penjualan itu gain-nya ditangguhkan. Berarti gain pada land 20.000. Kemudian di tahun masih aset dipakai, ini RE pada land sejumlah 20.000 juga. Terus pada saat dijual baru DRE pada gain karena gainnya sudah bisa direalisasikan. Nah, itu mungkin untuk pembahasan mengenai intercompany transaction undepreciable asset secara downstream. Video selanjutnya nanti dijelaskan yang secara upstream.